Hari istri saya berikan laporan angka kecil. Pak, hanya 200.000 Pak. Padahal kami harus 1 juta lebih keperluan kebutuhan kami tiap hari. 1 juta lebih loh tiap hari. Karena hitungannya 40 juta kan semua. Ya, untuk sekolah anak sama operasional pelayanan di sini. Anda sudah tahu kan pelayanan di sini. Kita support. Iya, jadi belum lagi kita melayani anak jalanan-jalanan. Ya, itu nggak masuk ya. Jadi ketika dikasih tahu data angka ini. Ya, kalau kita tidak hidup dalam roh dan iman, kita akan lemah. Tapi saya bilang, tenang, kita tidak hidup dari angka, kita hidup dari Tuhan. Amen. Dan buktinya, Tuhan buka jalan.
Engkau raja, raja kebenaran.
Pujian penyembahan kami telah sampai ke takhta-Mu Tuhan. Dan kami telah terima hadirat, kami terima urapan, kami terima kuasa. Itulah yang membangkitkan semangat hati kami, yang mengobarkan roh kami, sehingga tidak suam, tidak padam. Karena ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan impartasikan ke dalam tubuh kami, sehingga sel-sel tubuh kami menjadi sehat. Sel-sel tubuh kami dapat connect ke hadirat-Mu, dapat menikmati gelombang dari sorga, sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus akan membakar sel-sel kami, supaya sel-sel kami ini menjadi sel-sel yang sehat, yang hidup, yang semangat, yang bisa memuji, yang bisa menyembah. Karena kami tahu sel-sel inilah yang mengimpartasikan ke pikiran kami, dan pikiran kamilah yang menggerakkan kami untuk berbicara. Tetapi sungguhnya bukanlah mulut kami yang berkata-kata, tapi napas Tuhan yang berkata-kata. Mulut kami hanya media, mulut kami hanya alat, mulut kami saran, tapi napas Tuhanlah, napas Allah lah yang berkata-kata. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya aku tidak menggunakan napas Tuhan dengan mengucapkan yang sembarangan. Napas Tuhan kugunakan untuk mengucapkan, untuk memperkatakan yang membangkitkan, yang membangun, yang membuat mereka sembuh, yang membuat mereka terlepas, terbebas dari tekanan dosa, dari tekanan dunia, sehingga mereka menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara, kalau Anda benar-benar beriman, Anda beriman ke siapa? Kalau beriman ke Yesus, Anda mengimajinasikan Yesus. Beriman, berimajinasi. Dan saya melihat sungguh Yesus ada. Sungguh Yesus nyata. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya ucapan kata-kata yang kusampaikan membangun pemahaman mereka yang benar, sehingga mereka tidak beriman kepada yang lain, tapi beriman hanya kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang kami harus imajinasikan dalam hidup kami, bukan sesuatu hayalan, tapi Dia ada yang telah turun ke bumi, mengambil rupa manusia, mati bangkit, menyediakan tempat bagi kami, akan datang kembali menjemput kami. Itu yang kami imani. Kami berimajinasi, bukan berimajinasi kepada yang nggak ada, tapi yang sudah dikerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang meriah. Semangat. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada semangat baru. Percaya Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari yel-yel kita. 3, 2, 1. Silakan duduk saudara. Kenapa kita memuji Tuhan harus dengan suara? Karena suara itu adalah napas Allah. Allah menghembuskan napasnya ke hidungnya Adam. Dan di dalam kandungan ibu kita juga kita dihembuskan Tuhan napas ke dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita bicara, bukan mulut sebenarnya yang bicara. Mulut ini hanya alat, tapi napas Tuhan. Makanya kalau orang mati nggak ada napas, dia nggak bisa bicara. Jadi napas kita ini sebenarnya saudara, ini dibakar oleh api roh, api kudus Allah yang membakar napas tadi itu. Haleluya. Jadi dibakar ya, karena napas Allah itu akan membangkitkan sel-sel yang ada pada kita, yang kurang lebih triliun. Saudara, ini dibakar. Haleluya. Makanya saudara, kenapa ya? Kita sering kepanasan, ya, nggak ada AC kepanasan. Saudara tahu, itu membuktikan kita masih bernapas. Kalau napas sudah nggak ada, pegang tangan orang pasti dingin. Haleluya.
Jadi orang mati itu dingin. Jadi untuk membuktikan dia mati biasanya selain napas itu dicek ke tangannya, ke kakinya. Kalau udah dingin biasanya dokter bilang sudah tiada. Haleluya. Nah, kenapa kita perlu memuji menyembah Tuhan dengan semangat? Karena Alkitab bilang pujilah dia dengan kekuatannya, dengan kekuatan baik, dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Haleluya. Itu sebabnya kita harus semangat. Jadi ketika kita semangat ya memuji menyembah Tuhan, itu di dalam diri kita ada yang namanya hormon. Hormon ini sebenarnya semua baik. Tapi ketika kita yang mengendalikan bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Ya. Jadi ada hormon yang tidak baik itu. Kalau kita tidak semangat memuji menyembah Tuhan. Kalau kita lemah, letih, latoy, loyo, itu hormon yang tidak baik. Kurang lebih namanya kortisol ya. Itu kortisol itu akan bangkit ya, itu akan membuat seluruh asam muncul di dalam tubuh kita. Makanya ada istilah asam lambung. Haleluya. Asam urat. Sebenarnya yang masalah asam. Tapi kalau kita tetap sukacita, tetap kita merasa damai, tenang dalam situasi apapun, itu asam itu tidak muncul. Aneh. Dia nggak muncul, biasa saja. Haleluya. Tapi ketika kita mulai stres, depresi, apa, itu muncul asam itu. Nah, itu sebabnya kortisol ini adalah hormon yang tidak baik. Nah, kita tidak boleh membangkitkan sel-sel kita untuk memunculkan hormon yang tidak baik. Makanya ada hormon yang baik, endorfin. Itulah hormon yang baik, endorfin inilah yang baik. Itulah yang harus kita munculkan dalam diri kita supaya kita sehat. Sebenarnya semua penyakit sudah ada obatnya di dalam diri kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena pola hidup kita yang nggak baik, ya, baik spiritual kita maupun hari-hari yang kita lalui, kita tidak mengikuti protokol surga, proses totalitas kontrol. Proses totalitas kontrol. Haleluya. Tidak mengikuti protokol surga, sehingga saudara sel-sel kita ini lemah. Tidak bisa menangkap gelombang dari surga karena lemah. Itu sebabnya saudara jangan biarkan sel-selmu lemah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, ini sangat penting. Kita memuji menyembah Tuhan dengan semangat. Yang kedua juga kita harus benar-benar mengimani firman itu. Dan memperkatakan firman itu. Supaya apa? Supaya hormon positif itu yang selalu muncul dalam hidup kita. Haleluya. 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 Endorfin. Ya, nanti Anda lihat aja ya. Endorfin ya di dalam apa kamus-kamus mana lah ya. Jadi, saudara, inilah yang harus terus dibangun dalam hidup kita supaya kita tetap hidup di dalam gairah, dalam semangat. Haleluya. 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 Nah, karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh benar-benar menghidupi firman itu. Makanya Alkitab bilang, ayo kita baca Amsal 4. Haleluya. Amsal 4 ayat 20. Baca. Sudah? Amsal 4 ayat 20. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai anakku, berjalanlah tanganku, arahkanlah tanganku kepada mana-mana. Pertama, hai anakku. Artinya ini bisa ajakan, bisa juga teguran. Tergantung ya, bagaimana kita menanggapinya. Kalau kita memang lagi mantep sih, ini ajakan. Tapi kalau kita lagi loyo, ini ya, ini teguran. Hai anakku, perhatikanlah. Apa maksudnya perhatikanlah? Seriuslah, serius. Sudah serius apa? Perkatakan. Haleluya. Haleluya. Perkatakan. Jadi saudara, Alkitab bilang di suratan Korintus, karena kita punya roh iman yang sama, kita memperkatakan. Ketika kita memperkatakan firman Allah, kita sedang mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Kata pemazmur, janjimu tidak mungkin gagal. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Allah pendusta. Apa yang dia janjikan, dia pasti genapi. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan.
Makanya perkatakan. Ketika engkau memperkatakannya dan terus menerus, maka yang terjadi adalah atmosfer sorgawi. Dan juga yang terjadi di dalam hidupmu adalah kebangkitan iman, kebangkitan roh. Amen. Iman itu apa? Iman itu nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu berkaitan dengan roh. Roh itu nggak kelihatan. Apa itu bahagia? Anda tahu bahagia itu apa? Bahagia itu nggak kelihatan, itu roh. Anda nggak bisa jelaskan bahagia itu mana. Mana bahagia itu? Ini bisa saya jelaskan. Bahagia nggak bisa jelaskan. Itu berkaitan dengan roh. Makanya Alkitab bilang Yesus adalah Raja bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Perkatakan. Baru arahkan. Arahkanlah. Haleluya. Haleluya. Arahkan telingamu. Jadi tidak selalu kita bisa dengar pendeta khotbah. Karena ke gereja itu biasanya kita seminggu sekali. Kita bisa tiap hari memperkatakan ini dan kita sendiri yang mendengarnya. Haleluya. Jadi firman yang kita imani, kita perkatakan dan kita sendiri yang dengarnya. Karena itu perkatakan dengan sekuat tenagamu, semampumu yang Tuhan berikan dalam dirimu, perkatakan. Haleluya. Terus telingamu mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran, kata suratan Roma. Pendengaran akan firman. Perkatakan, ya. Dengan ucapanmu itulah, ya, engkau menarik hadirat Tuhan. Menarik urapan Tuhan. Menarik kuasa Tuhan. Sehingga hidupmu dirubah. Tidak lagi seperti orang dunia yang gampang letih, letoy, loyo, lesu, yang gampang putus asa, depresi, cemas, dan segala macam stres. Hidupmu tidak lagi dipengaruhi dengan apa yang ada di dunia. Karena hidupmu dipengaruhi dengan apa yang sudah Tuhan siapkan bagimu di kerajaannya. Haleluya. Haleluya. Sehingga tidak ada di antara kita orang miskin. Tidak ada di antara kita orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam kerajaan yang sama. Amen. Persoalannya, kita mau nggak membangun manusia spiritual kita ini. Ketika kita bangun manusia spiritual kita ini, kita akan menikmatinya. Amen. Kita akan mengalaminya. Amen. Kita akan taklukkan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kita taklukkan angka-angka itu. Kita tidak ditakuti dengan angka-angka itu. Haleluya. Sejak kecil kita sudah diajari angka-angka. Kelas 1 sampai kelas 6. Ajari angka-angka. Ya, kenapa harus angka 6? Saya juga bingung itu. Kenapa SMP, SMA 6? Ya, kenapa angka yang sudah dianggap baik 6? Bukan 5 atau 7 sekalian, 8 ke 6. Artinya kalau 6 rata-rata itu lulus. Kalau rata-rata 5 nggak mungkin. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini bilangan manusia. Ini sudah didesain, udah didesain oleh mereka. Karena itu saudara, angka-angka ini, inilah yang selalu menaklukkan kita. Ketika Anda lihat di bank, angkanya kecil, tapi ketika lihat di bank angkanya gede, ya, 2 hari istri saya berikan laporan angka kecil. Pak, hanya 200.000 Pak. Padahal kami harus 1 juta lebih keperluan kebutuhan kami tiap hari. 1 juta lebih loh tiap hari. Karena hitungannya 40 juta kan semua. Ya, untuk sekolah anak sama operasional pelayanan di sini. Anda sudah tahu kan pelayanan di sini kita support. Iya, jadi belum lagi kita melayani anak jalanan-jalanan, ya. Itu nggak masuk ya. Jadi ketika dikasih tahu data angka ini, ya, kalau kita tidak hidup dalam roh dan iman, kita akan lemah. Tapi saya bilang, tenang, kita tidak hidup dari angka, kita hidup dari Tuhan. Amen. Dan buktinya, Tuhan buka jalan. Karena Tuhan itu, Dia bukan diikat oleh angka. Dia adalah berdaulat atas hidupmu. Engkau tidak bisa kaya dari gajimu. Jangan pernah berharap kau kaya dari gajimu. Kau karyawan, gajimu 6 juta, 5 juta. Kau nggak mungkin bisa kaya. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Imani, yakini, percaya. Itu yang Tuhan mau. Perkatakan. Ini memuji Tuhan, loyo-loyo. Menyembah Tuhan, nggak semangat. Harus dengan semangat.
Haleluya. Haleluya. Orang juga kalau datang ke saya ya, terus dia datang dengan loyo-loyo, saya juga sudah nggak seret ya, udah agak malas mendoakannya. Misalnya dia datang gini, Pak, rasanya hidupku nggak ada lagi artinya dah. Ya udahlah, sepertinya aku nggak bisa dapat mujizat. Ya udah terserahlah. Ngapain kita doakan lagi iman dia seperti itu? Tapi kalau dia datang, Pak, memang kata dokter sakit saya A, B, C, D, E, F, komplikasi. Tapi saya percaya ada bilu Yesus, ada darah Yesus. Doakan saya, Pak. Itu kita semangat doakannya. Haleluya. Wah, ini kenapa? Biasanya agak di atas nih. Iya, haleluya. Karena Anda duduk, saya berdiri, saya gerak. Gerak ini saudara mengeluarkan energi, ya. Api itu terus terbakar jadi panas. Jadi keluar namanya keringat. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda duduk, enggak. Ya. Terus lanjutkan. 21. 3, 2, tuh. Ya, 3, 2, 1. Janganlah semuanya ini menjauh dari matamu. Simpanlah lagi di dalam hatimu. Apa ini mata? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apa mata? Mata apa? Baca, 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 baca. Jangan menjauh, baca. Ada namanya kitab suci Alkitab, ada kitab suci elektronik. Nggak tahu yang mana yang kau baca. Terserah, yang penting bacalah. Bacalah. Haleluya. Haleluya. Jangan gunakan ini untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena saudara tahu kenapa ini namanya GZ. GZ itu tahu nggak? Gawe. Makanya ada istilah pegawai. Pegawai itu adalah budak. Pegawai mau seberapa pun gajinya itu budak. Jangan kita diperbudak oleh ini. Kita yang memperbudak ini. Haleluya. Kenapa saya pakai ini bacanya? Karena ini kecil. Kalau ini tulisannya besar, saya pasti pakai Alkitab. Makanya hati-hati. Sekali waktu nanti orang tidak punya lagi Alkitab, semua hanya mengandalkan GZ ini, dimanipulasi oleh mereka. Karena kita udah didesain oleh mereka, manipulasi oleh mereka. Saudara, ini kita nggak tahu lagi salah benarnya yang mana. Karena sudah kita nggak punya yang pegangan yang aslinya. Karena mereka sudah memanipulasi. Ya, makanya tetap kita harus punya Alkitab. Haleluya. Saya sarankan kalian datang harus bawa Alkitab. Walaupun memang di sini ditampilkan, tapi Alkitab harus dibawa. Haleluya. Kenapa? Kita membiasakan supaya kita tidak terjebak nanti dengan jebakan Batman mereka. Akhirnya kita semua nggak punya Alkitab, hanya mengandalkan ini. Tahu nggak resikonya? Ketika dirubah kita nggak bisa lagi menyesuaikan dengan ini. Makanya setiap saya bawa, walaupun saya bawa ini. Untuk apa? Untuk mengajar para rekan-rekan. Baik itu orang Kristen, baik itu pendeta, siapa saja. Ya, makanya mata itu untuk baca. Setelah dibaca apa katanya? Simpan di lubuk hatimu. Haleluya. Haleluya. Simpan itu maksudnya saudara bukan didiami. Simpan itu direnungkan. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Seperti ada orang ya mengaku sudah merenungkan firman Tuhan. Saya tanya sama dia, seperti apa caranya kau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Siang 1 menit, malam 1 menit. Haleluya. Jadi sudah siang dan malam. Bukan seperti itu. Puji Tuhan, Ibu Ana hari ini hadir. Udah 2 minggu dia kayaknya nggak hadir. Yang lain juga ada berapa orang yang udah nggak hadir. Haleluya. Jadi nggak ada kehausan lagi, makanya nggak hadir. Tapi kalau ada kehausan akan firman, dia pasti hadir. Haleluya. Makanya sekarang saya tepat waktu. Bukan sebenarnya saya tepat waktu. Waktu itu yang harus saya perintahkan tepat dengan saya turun. Jadi bukan saya yang diatur waktu, saya ngatur waktu. Ini hanya permainan kata, tapi hati-hati. Dengan kata-kata kita akan dipersalahkan. Dengan kata-kata kita akan dibenarkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Renungkan, simpan di lubuk hati, renungkan. Saudara,
kalau Anda baca baik-baik, ini bukan sekedar hati yang biasa, tapi lubuk hati. Karena di hati kita itu, saudara, ternyata itu ada bagian khusus. Angkanya lubuk. Kau tahu artinya lubuk pakam? Haleluya. Nanti kau cari di kamus ya. Saya gak sempat jelaskan karena 2 jam itu jelaskannya. Jadi lubuk, haleluya. Di lubuk hati kita ini, kita simpan, maksudnya direnungkan. Supaya tidak dicuri oleh iblis, oleh setan. Karena jelas Alkitab berkata ya, di Yohanes 10 di situ iblis datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia, Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi renungkan terus. Renungkan. Makanya tadi saya sempat singgung namanya beriman. Kita beriman ke Yesus. Artinya kita berimajinasi. Siapa di antara saudara yang langsung bisa melihat Yesus secara fisik? Enggak bisa. Tapi Anda beriman. Anda berimajinasi. Tapi kita bukan berimajinasi kepada yang tidak ada. Kita berimajinasi kepada yang sudah ada. Bukan berimajinasi kepada nasihat. Tapi berimajinasi kepada kabar baik. Apa bedanya nasihat dengan kabar baik? Makanya doa malam datang. Banyak hal-hal yang saya ungkapkan di sana. Haleluya. Apa bedanya nasihat dengan kabar baik? Walaupun orang itu sarjana S2, belum tentu dia gampang untuk memahami itu. Saya juga bingung ya pertama, nasihat, kabar baik. Apa? Tahukah Anda? Ya, nasihat itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Randy datang tepat waktu ya, jangan terlambat ya. Belum tentu dia nggak terlambat. Puji Tuhan memang nggak terlambat hari ini. Tapi belum tentu. Tapi yang namanya kabar baik ini sudah dicatat. Sudah terjadi, itu kabar baik Pak Hendrik. Makanya ada surat kabar. Nggak ada surat kabar menceritakan, saudara nanti 10 tahun lagi. Itu aneh, itu bukan surat kabar. Surat kabar itu adalah kabar yang sudah ada. Artinya yang sudah terjadi dikabarkan. Haleluya. Inilah kabar baik. Injil inilah kabar baik. Haleluya Pak Hendrik. Injil ini udah baca belum tiap hari? Injil inilah kabar baik. Renungkan itu siang dan malam. Ini yang kau renungkan apa? Yang kau imajinasikan apa? Kalau kita imajinasikan yang bukan firman, yang kita imajinasikan itu yang terjadi atas kita. Nah, coba saya praktekkan. Mari. Kuasa perkataan itu dasar. Sini, Pak Randy. Tuhan Yesus urapi saya supaya bisa dibuktikan. Ya, tangan kanan. Tangan kanan. Haleluya. Sekarang Bapak bilang, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kenceng. Sekencengnya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Ya, udah gini. Kenceng ya? Ya. Ulangi. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kok ulangi? Ini kenceng. Kenceng, sekenceng tenaga. Ya, tangan yang kenceng. Terus. Ya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Berat kan? Nah, sekarang bilang, aku takut. Aku takut, aku takut. Siap? Aku takut ya? Siap. Aku takut. Haleluya. Lah, kita ulang sekali lagi. Karena ada orang kadang nggak percaya. Ya, oke. Sekarang Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kenceng ya, kenceng. Gini, lurus. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kenceng ya. Tuhanku 1, 2, 3. Berat ya. Coba. Aku takut, aku takut. Aku takut. Ya, kenceng ya, kenceng ya. Udah, siap, kenceng ya. Aku takut. Iya, udah kenceng. Jangan ngomong lagi, udah. Aku takut. Siapkan tangannya. Aku takut. Aku takut. Haleluya. Ada permainan nggak ada kan? Iya. Oh, boleh saya sampaikan satu? Iya. Jadi ketika kita bilang kita kuat, maka semua aliran tubuh kita kuat. Haleluya. Jadi kita bilang aku takut, ini jadi lemas. Haleluya. Saudara, iya itu saya ingin membuktikan gitu, dan saya minta Tuhan jangan permalukan saya karena saya tidak ketemu sama Randy ya tadi. Dia datang, saya belum ada ngobrol sama dia. Haleluya.
Jadi puji Tuhan ya, Tuhan nggak permalukan saya. Haleluya. Jadi memang dalam perkataan ada kuasa. Kalau kita bilang ini sebuah permainan, kita nggak percaya kepada firman. Nggak ada permainan. Haleluya. Itulah sebabnya kau harus perkatakan apa yang kau renungkan tadi. Perkatakan terus. Haleluya. Haleluya. Jadi gini, saudara, ketika kita mengimajinasikan firman itu dan ketika kita memperkatakan itu firman itu adalah roh. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku itu adalah roh dan hidup. Firman itu adalah roh dan firman itu adalah hidup. Haleluya. Haleluya. Tentu firman yang saya maksudkan ini adalah firman yang betul-betul diurapi roh. Kalau firman tulisan, ya tulisan. Tapi firman yang diurapi roh, itu hidup. Nah, ketika kita perkatakan, kita imajinasikan, dan terjadilah. Haleluya. Itulah namanya iman. Makanya saya sekarang tidak takut lagi dengan semuanya, dengan segalanya. Ya, dulu saudara, saya walaupun dulu istri saya bisa menghasilkan, saya kadang-kadang khawatir 85 tahun yang lalu. Tetapi sekarang enggak. Lihat, kami setiap minggu harus berpergian. Ya, setiap Sabtu. Ya. Ya, padahal dia bilang kosong, nggak apa-apa, jangan. Terus ku bilang, kemana lagi kita ini? Karena ini mumpung saya masih ada di Jakarta. Tiba-tiba Tuhan suruh saya terbang kemana saya pergi, berangkat kemana saya berangkat. Makanya sampai siapa Pak Damadi apa sama dia, maaf lah kalau kurang lebih kata namanya ya. Jadi saya bilang nggak bisa saya ditentukan kapan ada, haleluya. Tapi kalau minggu saya ada jam sekian, makanya beliau datang, haleluya. Makanya saya bilang sama istri saya, ayo kemana? Terus dia bilang, iya. Si Joshua sepatunya mahal, si ini mahal. Saya juga beli. Ayo kita beli, aku bilang. Buktinya dia nggak mau. Haleluya. Nah, berarti kan kuasa perkataan itu dasar membuat dia nggak mau akhirnya. Haleluya. Haleluya. Nah, kami berenang, saudara. Tiap Sabtu kami berenang. Tapi luar biasa kemarin Ibu Gembala bilang, jangan sampai terlambat lagi seperti kemarin. Oke, kita nggak terlambat. Ya, walaupun memang sebenarnya harusnya ada yang dilayani, tapi kita langsung pulang. Karena ada latihan, saudara. Nah, inilah kita membangun hidup kita untuk apa? Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, terus. Lanjut. Lanjut. 3, 2, 1. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jadi ketika kita memperkatakan apa dan mengimajinasikan apa, itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita. Kalau yang kita imajinasikan yang kotor, ya itu hidup kita. Tapi kalau yang kita imajinasikan Kristus dan firman-Nya, ya itulah hidup kita. Haleluya. Dan kalau kita imajinasikan Yesus dan firman-Nya yang hidup, maka Alkitab bilang kita mendapatkan kesembuhan seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Haleluya. Jadi bukan sebagian, tapi seluruh tubuh. Tubuh yang mana, bagian yang mana sekarang yang bermasalah? Ya, mulai sekarang perkatakan firman. Haleluya. Jangan hanya berharap doa pendeta, kau perkatakan firman. Aku percaya di dalam nama Yesus, karena firman Tuhan, dengan bilur-bilurnya aku sembuh. Aku percaya oleh darah Kristus, aku lepas, aku bebas, aku merdeka. Haleluya. Semua ini kan spiritual. Harus kita punya kecerdasan spiritual untuk memahami mana darah Yesus. Mana darah Yesus? Lihat kemarin, siapa yang bisa buktikan mana darah Yesus? Tapi saya percaya, ketika saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, DNA-nya, darahnya itu menyatu dengan darah saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau ada bisa cek DNA roh, ya, dibelah urat nadi saya ini, dipotong sedikit, diambil darahnya, pasti DNA-nya sama. Karena apa?
karena dialiri oleh darah Yesus. Haleluya. Saudara, ketika kita memuji, menyembah dengan semangat, memperkatakan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan iman, itu kekuatan darah Yesus itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Amin. Karena darah adalah nyawa. Haleluya. Makanya kita tidak boleh makan darah, karena darah adalah nyawa. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memuji, menyembah, dan mengimani firman, maka darah Kristus itu akan mengalir sampai ke otak kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehingga saudara tahu, kita bukan sekedar pintar, tapi kita orang yang cerdas. Amin. Kita mengerti, orang ini mau bohongi saya, orang ini mau tipu-tipu saya. Haleluya. 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 Iya. Sudah berapa lama kita seperti didesain sedemikian rupa, nggak boleh ibadah, ya, nggak boleh berkumpul. Padahal Alkitab bilang, ya, nah, di situ dikatakan 2-3 orang berkumpul. Bahkan Alkitab bilang di situ janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, makanya selama ada COVID Corona, lihat di YouTube kita tetap ibadah. Amin. Dan nggak ada keluarga kami yang kena COVID. Ya. Haleluya. Karena apa? Karena endorfin tadi. Karena tadi kekuatan ada di dalam diri kita, di sel-sel kita. Saudara tahu kenapa banyak yang mati? Anda tahu kenapa banyak yang mati? Itu karena angka. Angka kematian tinggi kata. Padahal dia cuma peluh pilek. Akhirnya apa? Down, dia drop. Haleluya. Tapi itu diimani oleh banyak orang. Aneh kan? Padahal Alkitab juga bilang, mari kita jangan berselubung. Kemuliaan Tuhan kita tunjukkan di wajah kita. Tapi kita disuruh berselubung waktu itu. Haleluya. Kemarin saya masuk bank, kebetulan saya lupa bawa masker. Dilarang sama Satpam. Saya bilang sama Satpam, Pak Satpam, Bapak kalau terus pakai masker ini, Bapak sedang menghirup H2O ya. H2O ya. H2O Bapak sendiri. Bapak menghirup. Ada nggak keterangan dokter berapa lama H2O itu berbahaya bagi diri kita? Karena kita menghirup punya kita sendiri. Kan nggak ada. Apalagi orang-orang yang nggak berduit, yang nggak punya uang, itu dipakai cuma 3 hari. Nah sekarang udah dibuka. Udah dibuka. Tadi pakai terus. Haleluya. Itu apalagi saudara kalau dipakai, ya nggak semua orang punya uang kan? Iya, saya aja yang seperti ini aja, betul-betul. Waktu itu udah saya pakai di depan umum rame-rame, saya buka kalau sendiri. Saya gantungi lagi, besok saya pakai lagi. Apalagi waktu itu pertamanya masih mahal banget harganya. Haleluya. Padahal disuruh kita jangan berselubung loh. Baca di suratan Korintus, jangan berselubung. Haleluya. Tapi kita menyelubungi wajah kita. Memang ada keuntungannya bagi saya, terus terang. Nah, walaupun sekarang nggak diharuskan pakai masker. Di tempat keramaian seperti di kebun binatang, saya pakai masker. Saya pakai masker, haleluya. Kenapa? Ya, saya tidak mau orang, woi. Iya, betul. Ketika itu, saya buka masker. Hanya hitungan 2 jam apa 1 jam kalau nggak salah. Langsung Pak Lubis ya. Dia bilang sama Joshua, itu Pak Lubis. Iya. Kamu siapa? Anaknya. Itu Pak Lubis. Iya. Wah, langsung ketemu security-nya. Pak Lubis, iya. Saya sering nonton YouTube Bapak. Dia bilang, oh iya. Daniel laporan. Hilang tas. Wah. Langsung security-nya bilang, tasnya ada apa? Ya ada itu dan ini. Kata Daniel mungkin kurang lebih bisa 5 juta ya kalau dibeli. Iya. Ya udah. Minta nomor. Kasih nomor. Saudara tahu cara Tuhan. Kami dibuat kesasar sampai malam. Jam 7 malam kami keliling-keliling. Jam 7 malam muter sana, muter sini. Nggak dapat jalan keluar. Jadi tidak semua kesengsaraan itu, kira-kira jam 7 ya kalau nggak salah. Nggak semua kesengsaraan itu adalah membahayakan kita. Kadang-kadang Tuhan buat kita putar dulu. Pas putar-putar gimana lah ini, gimana lah kita ini. Coba Daniel nomor telepon Bapak tadi Daniel, coba Daniel. Saya bilang gitu. Wah nggak saya save lagi namanya siapa lah.
Malah nomor dia di save bapak itu belum sempat telepon dia begitu. Nggak lama bener datang telepon. Ya, halo kata Daniel. Halo kata Daniel. Kok jangan bilang halo, jangan sapam itu. Ya salam Mbak. Iya salam. Pada di mana posisi? Udah di mana? Masih di sini di. Wah, entah apa namanya, kami kasih tahu lah posisi kami. Langsung datang 2 sapam. Dapat barang itu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya lihat Daniel udah hampir stres dia. Iya, untung nggak ada handphonenya di sana. Kalau ada handphonenya pasti dia udah ngamuk-ngamuk. Tapi nggak ada handphonenya di sana. Karena udah pernah terjadi di Siantar, handphonenya hilang, ngamuk-ngamuk dia. Padahal bukan saya yang curi. Haleluya. Haleluya. Iya, luar biasa. Itulah saudara, kalau betul-betul Tuhan yang memimpin hidup kita. Haleluya. Jadi saudara, Alkitab bilang ketika kita mendeklarasikan ini terus, bahkan ini firman menyembuhkan kita. Amin. Anda baca di Amsal 3, di situ dikatakan, baca baik-baik, tulang-tulang kita yang keropos pun disembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara-saudara yang udah usia 50 tahun ke atas, hati-hati dengan tulang. Ya, karena tulang keropos itu biasanya 45 ke atas sering terjadi. Hati-hati. Hanya ada satu cara spiritual. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Tulang-tulangmu kuat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mama Raymond udah katakan firman belum? Bu Pasar Ibu udah ngomong belum? Firman. Haleluya. Oh enggak Pak, katanya. Saya hanya dengar doang. Jangan. Kita harus memperkatakan. Kita jangan jadi penonton, kita pemain. Tapi pemain tingkat keluarga. Jangan kau bawa-bawa di sini. Giliran aku ngomong, kau ngomong. Enggak. Kau masuk ke kamar, kau ngomong sendiri firman di situ. Haleluya. Haleluya. Anda baca baik-baik Amsal 3 tadi saya baca itu ya. Luar biasa. Firman itu katanya menyembuhkan tulang-tulang kita. Luar biasa. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Haleluya terus. Haleluya. Baca 3, 2, 1. Iya, jadi saudara, yang membedakan antara si A si B adalah hatinya. Jadi ini casing. Ini casing aja, ini casing. Haleluya. Ini bukan sel loh. Ini kulit loh. Sel itu nggak bisa kita lihat. Orang 50.000 triliun kok. Gimana kau mau lihat? Itu harus alatnya ada. Haleluya. Iya, ini beneran loh. Ini bukan saya omong-omong. Haleluya. Tapi si Sadrak membantah. Katanya 36 triliun. Ya udah terserah. Yang penting triliun-triliun kan. Haleluya. Karena dia berdasarkan manual book. Aku enggak. Aku berdasarkan roh. Tentu beda. Manual book. Dia tidak boleh keluar dari konteks. Makanya textbook. Haleluya. Textbook. Betul nggak? Iya. Makanya kau kalau nyusun skripsi itu harus ada footnote. Ya kan? Kalau nggak ada, nggak diakui. Harus textbook. Baru yang kau kejar kertas. Tujuannya angka. Nah ini, haleluya. Haleluya. Jadi kejaran-kejaran angka. Sejak kita di SD, di SMP, SMA, sudah diajar. Saya juga termasuk korban. Jadi kejaran-kejaran angka, yang dapat angka 10, dia gini. Lu lebih bodoh, lu bodoh, lu bodoh, lu bodoh, lu bodoh. Gua yang pinter. Dan gurunya juga bilang, juara 1. Yosepin Manurung. Dia juga jalan. Tadi nggak begitu. Lah, itu ada spiritnya. Jangan Anda yang enggak bohong. Di hati sudah ada. Mulai kau membanggakan itu daripada Tuhan. Haleluya. Makanya kemarin saya kumpul sama anak kan. Anak saya 5 jadi kumpul namanya kan. Kalau 1 ya masa kumpul 5. Jadi kumpul. Saya, istri, anak 7. Kumpul. Maksudnya istri saya sama anak jadi 7. Haleluya. Kan dari awal saya bilang anak saya 5. Ya makanya dengar baik-baik. Haleluya. Jadi saudara kumpul. Saudara lihat nih. Banyak orang-orang hebat khotbah itu pakai textbook loh. Pakai textbook.
dirancang sedemikian rupa. Saya enggak. Saya enggak pakai textbook nih, lihat. Jadi wajar saja kalau kata-kata itu ada yang seperti itu. Maklumi saja. Haleluya. Nah, kami berembuk, terus saya bilang, Jos, Sadrak, nggak penting sekolah. Kita beli mobil yang bagus, ya kan? Mobil kayak mobil bis itu, tapi yang bis seperempat itu kayak yang nggak usah yang besar banget gitu loh. Ya, lebih dari elep lah, lebih dari elep ada itu. Jadi bukan yang patas, tapi yang serang mana itu ada. Dia lebih besar dari yang biasa elep Cengkareng itu ya. Jadi saudara tahu, kita buatlah di situ kamar-kamar dan AC. Saya bilang, nanti kalau kita berhenti di satu tempat itu nggak pakai ini. Kita udah capek ini 12 jam. Yang penting setiap malam nggak jalan, siang aja jalan. Kalau misalnya mau ke Palembang, udah ketemu malam di jalan, berhenti di tempat mana di pom bensin, itu tetap AC nyalain. Tapi nggak pakai ini, karena sudah ada di YouTube. Saya lihat seperti itu. Jadi dia nggak pakai mesin lagi, nggak pakai mesin kita, pakai genset yang ada. Jadi di mobil itu ada gensetnya, genset itu kan. Jadi AC tetap nyala. Kalau hanya 2 AC dia udah cukup. Kita nggak usah pulang-pulang. Ngapain pulang-pulang? Di sini tinggal mandi. Kayak hotel nanti dibuat. Bener kayak hotel. Anda lihat di YouTube. Terinspirasi saya. Yang di YouTube itu dia masih mobil biasa. Mobil kalau nggak salah. Yang Avanza palsu. Apa yang mirip Alphard. Tapi bukan Alphard. Apa itu? Luxio. Itu masih kecil. Yang kita mau gunakan ini 2 kali dari Luxio itu. Apa nggak besar? Jadi ada toiletnya 2 di dalam. Oke, udah mandi apa, tidur. Misalnya kita mau ke Medan nih. Ya sampai di Jambi. Udah jam 7, cari tempat mana. Iya, berhenti di situ. Buka dapur, ada tempat masaknya. Ada. Saya lihatnya itu di YouTube ada. Haleluya. Saya bilang, wah ini bagus juga ini. Saya bilang, yang penting kalian bisa baca, bisa tulis. Haleluya. Dan kalau bisa lagi jago Inggris. Ya, kita sebenarnya saudara tahu nggak? Mau dipersatukan bahasa ini oleh mereka. Tapi kita jangan mau ditipu-tipu. Kita ini nggak bisa ditipu-tipu. Kita anak Tuhan. Haleluya. Kita bukan memberhalakan bahasa itu, tapi kita gunakan untuk menyampaikan firman. Tang. Supaya semua orang tahu apa yang kita sampaikan. Karena kalau go internasional kan harus bahasa itu. Bahasa Inggris. Tapi saudara hati-hati dengan bahasa ini. Ini bahasa mempersatukan. One money, one country, one system. Haleluya. Makanya jangan mau Anda semua saudara dibodoh-bodohi oleh angka-angka. Tuhan kita lebih dahsyat dari angka-angka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saudara tahu maksud saya angka-angka itu? Yaitu tadi semua hanya membawa ke kesombongan saja. Saya pakai sepatu yang harga 275 kemarin. Sepatu Joshua itu 1.500.000 lebih. Terus ngomong-ngomong, saya mau beli kayak Joshua lah. Langsung Daniel bilang, mau saingan ya, mau saingan. Nah, kan? Hidup ini kayak kompetisi aja, kayak saingan-saingan. Terus muncul lagi satu orang ngomong, si Samuel itu sepatunya mahal-mahal, kata Pak Manurung. Ini kompetisi semuanya. Semua saling bermahal-mahalan. Kemarin di Cengkareng, saya lihat baju. Berapa? 55.000, jadi 35.000. Saya beli celana berapa? 70, jadi 45 apa 50. Beli. Udah. Haleluya. Sama kok. Gunanya apa ini? Nutupin aurat aja. Nggak ada ini gunanya apa-apa, cuma nutupin ini aja. Haleluya. Kok waktu zaman purbakala, orang telanjang bulat aja nggak apa-apa. Tapi kan sekarang orang sudah mulai otaknya ngeres. Jadi kenapa kita harus pakai baju? Kenapa orang zaman dulu nggak pakai baju, nggak ribut-ributan tuh? Nggak ada istri orang diambil dia gini, nggak ada. Saling menghargai. Kenapa sekarang? Ngeres otaknya. Makanya dia bilang, wait, gara-gara rok mini inilah saya jadi cabul. Bukan, memang otak dia cabul. Tapi juga jangan Pak suruh anak bapak pakai rok mini, nggak boleh juga. Tapi maksudnya
serok mini apapun semua itu, mau bagaimanapun semua itu, kalau hati kita bersih, pikiran kita firman, nggak bakalan, nggak ada masalah. Haleluya. Makanya mari kita bangun manusia spiritual kita ini. Haleluya. Supaya hidup kita ini bahagia. Tinggal terus di hadirat Tuhan. Haleluya. Saya dapat ayat ini luar biasa. Ya. 3, 2, 1. Aku mau berdiri pada pengintaianku dan berdiri tegak di mana aku meninjau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas aku. Luar biasa Habakuk. Haleluya. Dia bilang apa? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Nyaya huruf besar. Tuhan itu selalu berfirman. Tetapi siapkah hati kita? Siapkah pikiran kita untuk menerima firman itu? Haleluya. Nah, Habakuk ini orangnya sudah siap. Makanya dia sampai memberikan kepada kita perumpamaan. Ya, perumpamaannya apa? Sampai dia katanya berdiri ke tempat menara. Tapi kan nggak mungkin dia saudara pergi ke tempat menara tinggi-tinggiannya dengar suara Tuhan. Kan nggak mungkin. Ini kan maksudnya ada usaha, ada tindakan yang dilakukan oleh Habakuk untuk dia bisa mendengar suara Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau kita nggak mau bertindak, kita hanya tidur aja, iya kan? Padahal mereka udah azan, kita mah masih tidur. Haleluya. Apa yang kita dapatkan? Akhirnya apa? Seharusnya usia kita 90 tahun, 45 tulang-tulang udah masalah. Ya kan Pak Hendrik? Tulang-tulang udah masalah. Haleluya. Ya karena banting tulang terus. Harusnya kan banting daging. Tulang dibanting, daging dibiarin. Daging bertumbuh. Makanya baju tiap tahun ganti. Ini baju udah 4 tahun kalau nggak salah, apa 3 tahun. Biasa aja nih, nggak ganti. Hemat. Tapi kalau kita banting daging, haleluya, tambahin terus daging, wah berat nih. Yang saya maksudkan tentunya bukan fisik, haleluya. Yang saya maksudkan adalah roh, haleluya. Itu sifat-sifat kita. Lihat nih tindakannya luar biasa. Dia katakan apa? Dia menantikan loh. Menantikan jawaban. Dia udah berfirman nih. Dia udah ucapkan doa ini, deklarasikan. Dia nantikan jawaban. Kadang-kadang kita, Tuhan aku percaya engkau sudah siapkan semua. Kita nggak nantikan, pergi-pergi kita. Pas Tuhan mau kasih, di dia dari mana? Di mananya dia ini? Bingung lah Tuhan mau kasih ke siapa? Haleluya. Ya kan harus kita kalau minta ke orang, kita harus tunggu dong. Ayo kita teruslah, biar haleluya. Terus. Ayat 2. Menurut saya ini mantap ya. 3, 2, 1. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah peringatan itu dan tuliskanlah kepada lolos supaya orang sembilan dapat baca. Berarti dia dapat firman. Tadi dia kan sudah ngomong nih ke Tuhan. Terus dia pergi tadi naik ke menara. Terus dia sabar menunggu. Dia dapat nih. Dapat tuh, suruh tuliskan. Oke. Supaya orang kalau lewat ya, supaya orang kalau ada orang bisa lihat. Oke, terus. 3, 2, 1. Sorak-sorai buat Tuhan. Mantap Habakuk ini. Mantap Habakuk ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi biasanya ya, kita kalau sudah dapat penglihatan, pinginnya langsung besok terjadi. Padahal di sini katakan apa? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Karena ada proses. Misalnya saya bilang sama Murni, tenang, suamimu pasti nanti khotbah, takut akan Tuhan, memenangkan jiwa. Ditunggunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gak jadi, ngamuk dia. Padahal Tuhan bilang menanti saatnya. Kenapa harus dinanti?
Karena dia tahu kalau kita nggak lewati proses, nanti kesombongan itu muncul. Haleluya. Kenapa suami istri ribut terus? Bukan berarti saya nggak pernah berdebat, tapi ada yang ributnya sering. Nggak ada yang mau kalah. Iya, kenapa? Ya itu tadi. Haleluya. Karena dia nggak sabar menanti itu tadi. Akhirnya ribut yang jadi kan. Tetapi ia bersegera. Tapi di sini saudara ada satu penghiburan. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi firman itu walaupun belum terjadi, tapi firman tidak mungkin menipu. Kitalah yang tidak sabar menunggu penggenapan itu. Makanya kalau Anda baca di 1 Petrus, banyak orang yang murtad gara-gara apa? Mana katanya Yesus mau datang, Yesus sudah dekat, Yesus sudah dekat. Buktinya nggak datang-datang. Tapi Anda baca terusnya, Tuhan sabar. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tapi Tuhan sabar. Kenapa? Saya yakin Tuhan masih punya keinginan lebih banyak lagi yang diselamatkan. Yes. Kalau enggak, Tuhan udah datang kemarin malam. Haleluya. Tapi ada suami saudara kan yang belum diselamatkan, dia sabar. Ada istri yang belum selamat, dia sabar. Ada anak-anak kita yang mungkin belum diselamatkan, dia sabar. Haleluya. 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 Dengar kemarin di belakang, haleluya. Nanti nggak tahu kalau saya tanya, haleluya. Dia sabar. Kita sabar maksud saya ya, karena dia nggak menipu. Apabila dia berlambat-lambat, nantikanlah itu, tetap nantikan. Nggak ada yang lambat bagi Tuhan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi saudara, ketika saudara bilang, nggak mungkin, malah ditangguhkan, terus ditangguhkan. Karena begini, saya percaya. Sampai di sini nih, berdekat lagi. Iblis bilang, mana buktinya? Mana nggak denger lu? Wah iya, nggak ada. Gimana sih Tuhan ini gimana? Nah, lu udah di sini lagi. Masuk gereja lagi, dengar firman. Saudara, percaya Tuhan sanggup membela kita. Ya, pasti. Tetapi persoalannya kau bukan di situ, kau udah di sini lagi. Pasti. Sampai sini lagi iblis bilang, mana udah 7 bulan. Wah iya nggak ada Tuhan. Sini lagi. Kan begitu bangsa Israel. Muter-muter 40 tahun di padang gurun. Harusnya perjalanannya itu hanya 3 minggu. Sekarang hanya 9 jam, 8 jam ke sana. Haleluya. Ke tanah perjanjian itu. Waktu saya ke Israel kurang lebih seperti itu. Iya. Kenapa? Karena kedegilan. Makanya ketaatan kita justru mempercepat janji Tuhan digenapi. Haleluya. Yes. Makanya pilihlah taat. Amin. Karena ketaatan saudara itu mempercepat janji Tuhan digenapi. Amin. Ibu pasar ibu pernah bilang sama si Jul, gimana sih saya sudah berdoa. Haleluya. Sebenarnya kalau dia tidak mengucapkan itu, tetap dia bilang, iya Tuhan, pasti terjadi. Itu mempercepat. Semakin kita mengeluh, semakin memperlambat. Beda Tuhan dengan manusia. Kalau misalnya saya manusia, anak saya ngeluh, saya sepatuku udah bolong. Malu nanti bapak, iya beli. Tapi kalau sama Tuhan, jangan main-main. Mengeluh makin diperlambat. Tapi kita bilang, Tuhan, walaupun sepatuku bolong, tapi aku yakin kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Haleluya, aku percaya Tuhan aku pasti tolong aku, Tuhan aku pasti berikan yang terbaik. Aku sudah alami di sekolah Alkitab, nggak ada yang biayain saya. Sponsornya nggak ada, tapi tiap bulan datang wesel. Dulu belum ada yang namanya ATM. Wesel. Dibayari uang sekolah, uang makan, uang sabun. Saya bilang, ini dari siapa? Nggak tahu. Karena orangnya nggak mau kasih tahu katanya. Ya udah. Terus sepatu saya itu kayak mulut buaya. Haleluya. Iya. Saya nggak ngeluh. Saya praktekkan firman. Tuhan, sekali pun begini. Pas itu kan ada cepel. Jadi di sekolah Alkitab itu selalu ada cepel jam 5 pagi doa. Ada yang khotbah singkat sebelum masuk ruang kuliah. Haleluya. Waktu saya cepel dia bilang, haleluya. Wih, orang ketawa semua.
Besoknya bener ada orang kasih sepatu. Herannya orang itu tidak tahu nomor sepatu saya. Kok bisalah sepatu itu pas ke kaki saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu Tuhan kita. Pengalaman-pengalaman ini yang membuat saya berani meninggalkan semua dan layani Tuhan. Waktu saya menikah pertama dengan istri saya, bapaknya, mertua saya, bapak saya, ayah saya, semua pada bilang, kalian makan apa nanti? Kalian nggak punya usaha, kalian nggak punya pekerjaan. Saudara, Anda percaya? Kalau orang cuma berdoa aja kerjanya bisa makan? Kalau Anda nggak percaya, berarti itulah yang Anda imajinasikan setiap hari. Kerja keras dapat duit, kerja keras dapat duit, kerja keras dapat duit. Saya kasihan. Saya kasihan umurmu nggak sampai 80. Haleluya. Apalagi makanannya sembarangan. Sapsup, sapsup, sapsup. Wah, lebih parah lagi. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya katakan kepada keluarga saya, tidak. Kami tahu bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat. Waktu itu saudara datang ke orang tua saya sama istri saya, ya, dia bilang, ini belum nikah, masih sungkem lah, pamit lah, mau nikah gini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal 10 sekian. Terus apalah kerjamu Riz, katanya, panggilnya aku Riz, nggak ada. Berapa jemaat? 3 orang. Loh, terus gimana lah kau nanti kasih makan istrimu, kasih makan anakmu? Ya saya percaya Tuhan saya. Nanti tahun depan saya kemari bawa mobil. Oh, karena ayah saya sudah mulai sudah mulai toleransi. Jadi dia menjaga saya daripada saya hidup nggak karu-karuan seperti dulu. Jangan begitu, nah ikut Tuhan udahlah sederhana, asal hidup. Enggak. Besok dia, tahun lagi. Bener, saya nikah, anak saya umur 4 bulan, lahir saya dikasih mobil orang. Langsung, saya belum bisa bawa mobil, belajar sebentar, langsung bisa. Pak Manurung aja sampai getar-getar di sini. Si Pak Gembala itu baru berapa minggu bisa bawa mobil. Kenapa dia berani ke Pekanbaru bawa mobil? Angkat di Daniel udah kulatih ke sana ke sini, kusuruh bawa lah itu, sini putar-putar nggak dia bawa. Saya ke Pekanbaru, tanya Pak Manurung, ke Pekanbaru. Ngeri. Sampai di sana malam-malam. Rumah kami dulu saudara belum seperti sekarang. Dulu wah, di Pekanbaru itu dulu di Dele itu, desa Delimajaya itu hutan. Rumah orang di bawah-bawah pohon sawit. Sekarang udah bagus. Dulu kan masih trans baru-baru, belum ada penghasilan. Masuklah kami ke situ. Tuh, malam-malam. Siapa itu? Siapa kamu? Wah, ada suara begitu. Aku itu ya. Wah, langsung abang saya si James nih, dia ambil besi-besi begitu. Aku itu bang. Dia kalau masih ingat, masih dia ingat. Jam 4 subuh kami sampai sana. Bawa anak umur 4 bulan. Hampir mati lagi di jalan. Saya serahin sama Tuhan, gak usah saya ulangi lah cerita itu. Ya Tuhan, udahlah ambil aja ini anak ini. Malah kita bilang ambil, Tuhan kasih hidup dia. Haleluya. Karena kita punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, ayat keempatnya. Terakhir. Sebenarnya ada banyak lagi tuh ya. Ya. Oh, udah, nggak usah ini, nggak usah apalah ya. Kita baca Jepanya 3:17. Jepanya 3:17 ayat terakhir. Haleluya. Ada berapa ayat lagi, tapi sayanglah dikeluarkan semua. Bukan sayang, Anda nanti nggak kuat. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tuhan Allah memandangnya sebagai pahlawan yang diberi kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia membantu engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau bersorak-sorai. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, airku habis apa? Oh, masih ada ternyata. Oh, saya pikir habis, saudara. Haleluya. Dahsyat ini. Tuhan Allahmu adalah ada di antaramu sebagai pahlawan. Jangan sok Anda pahlawan. Tuhan pahlawan kita. Sekarang kan ada hari pahlawan. Harusnya Tuhanlah hari pahlawan itu. Haleluya. Yang memberi kemenangan.
Jadi kemenangan bukan hasil usaha kita, Pak Hendrik. Kemenangan sudah diberikan sama Tuhan kepada kita. Kita udah dari dulu menang. Tapi kita nggak tahu kita orang menang. Haleluya. Jadi yang penting itu alam bawah sadar kita. Oh, gua menang, gua menang, gua menang. Tapi ketika kita lupa kita pemenang, kita kalah. Lihat tadi itu. Gua takut, tes, gua ini. Itu secara psikologis pengaruh memang. Oh, ada yang protes, oh itu ilmu ini. Iya, secara psikologis orang memang kepengaruh. Sekarang kau praktekkan aja tiap hari diri bilang, gua susah. Pasti lama-lama hidupmu nggak karu-karuan. Haleluya. Jadi Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi Tuhan bergirang kalau kita sukacita. Kalau kita ngeluh enggak. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Iya, Tuhan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu ayat lagi ya. Kaitan dengan endorfin tadi ya. Karena tadi saya bicara endorfin awalnya. Harus saya akhiri dengan endorfin tadi. Kita baca Mazmur. Mazmur 37. Ayat 4. Haleluya. 3, 2, 1. Haleluya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Haleluya. 3, 2, 1. Saudara mau dapat obat yang manjur atau tulangnya kering? Mau dapat obat manjur. Kalau mau dapat obat manjur harus hatinya gembira. Kalau semangatnya patah, tulangnya kering. Makanya kan banyak orang sakit pinggang sekarang. Hayalah. Iya, karena semangatnya patah. Ya pinggangnya yang kena. Jadi ternyata secara kedokteran juga diakui nih. Orang yang selalu sukacita, gembira, itu sel-sel tubuhnya sehat, tulang-tulangnya jadi kuat. Haleluya. Tapi orang yang selalu stres, gampang depresi. Makanya sekarang saya lagi mengelola terus tuh. Tidak mau saya hidup dengan angka-angka ini. Asal istri saya laporan angka, Tuhan kita lebih dahsyat. Haleluya. Karena aku tidak hidup karena angka, aku hidup karena Tuhan. Justru angka itulah yang membuat kita khawatir. Haleluya. Haleluya. Kenapa ada orang sampai lembur jam 11 malam? Oh iya. Bukan kejar uang. Mau nggak Pak saya kasih uang tapi nggak ada angkanya Pak. 1 truk Pak tapi nggak ada angkanya Pak. Uang kertas nggak ada angkanya. Iya Pak, Damadi ya. Mau nggak? Iya, yang dikejar angka. Rebut-rebutan angka, kejar-kejaran angka. Sep. Wih, mobil dia Pajero, mobil gua baru Avanza. Waduh. Angka lagi. Haleluya. Sekarang saya mulai masuk ke dimensi itu. Jadi makin tua kita makin dalam. Makin tua makin dalam memahami firman Tuhan itu. Mungkin Anda berpikir salah. Oh Pak, kalau gitu gimana kita hidup di dunia ini? Saudara, Anda ini bukan warga dunia. Anda warga kerajaan sorga. Anda makan dari sistem sorga. Anda hidup dari sistem sorga. Anda bernapas dari protokol sorga. Anda bukan dari dunia. Anda dari sorga. Jangan memungkiri itu. Jangan menyangkali anugerah. Jangan menyangkali. Ketika Anda ngomong gitu, Anda sudah menyangkali Tuhan. Hati-hati kalau Anda protes ke saya. WA, cucu. Iya Pak, namanya di kerjaan kami harus begini, harus dapat uang banyak begini. Anda udah menyangkali Tuhan. Kalau memang kau belum bisa kerjakan, siap Pak, gitu aja. Ada seseorang asal saya perintahkan, walaupun dia nggak lakukan, siap Pak, itu lebih mengademkan hati. Daripada kau protes-protes, kan Bapak nggak mengalaminya. Jadi gini, sifat manusia ini, ya. Kalau yang dialaminya nggak enak, dia mau supaya orang lain alami juga. Tapi kalau dia bahagia, jarang dia berpikir bagaimana supaya orang itu bahagia. Jarang. Haleluya. Tapi kalau kita menderita,
Pasti. Ketika kita dinasihati orang, udah percaya sama Tuhan. Iya, Bapak nggak ngalaminya. Jadi kita harus ngalami yang dia alami. Baru dia senang. Tapi giliran dia bahagia, nggak mau dia bagi-bagi. Maunya kali-kali itu. Bagi-bagi nggak mau. Ini kan masalah angka-angka juga semuanya. Makanya saudara, jaga hatimu. Jangan tamak, tetap bersyukur, percaya Tuhan. Tuhan kita lah. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saya percaya semua orang yang hadir diberkati. Saya yakin semua orang yang hadir dipelihara Tuhan. Saya percaya semua yang menonton ini, semua dipelihara Tuhan. Diberkati Tuhan, dijagai. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan bukan jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya yakin Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Endorfin kami, endorfin kami, endorfin kami. Sel-sel kami sehat. Sel-sel kami sehat. Sel-sel kami sehat. Terimalah. Terimalah dalam nama Yesus. In Jesus name. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kalau kau datang ke gereja, pulang masih khawatir, resah, gelisah, ada yang salah. Apalagi saya, setelah saya khotbah, kalau nggak sukacita itu ada yang salah. Berminggu-minggu ini setiap khotbah saya sukacita. Sampai sekarang Tuhan perintahkan ke Mentawai pun harusnya kemarin berangkat, berat hati saya. Masih nego sama Tuhan. Padahal semuanya sudah Tuhan siapkan. Karena apa? Karena saya mulai menghidupi dan saya mulai sukacita melihat wajah-wajahmu. Dulu saya geram. Dulu saya geram terus terang. Sampai istri saya bilang, saya geram melihat mereka. Gak mau disiplin, gak mau ini. Masih begitu-begitu lagi. Sudah saya khotbah keras, masih begitu lagi. Tapi lama-lama Tuhan bilang, kau sama dengan mereka. Haleluya. Oh iya. Seharusnya kan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kan? Iya, seharusnya kalau ada orang begitu, kita jangan jadi marah. Kita hanya sukacita. Puji Tuhan, selama sukacita, Pak Hendrik malah berubah. Waktu saya marah-marah dia gak berubah. Malah saya sukacita, sekarang berubah dia. Cepat dia datang untuk memperbaiki itu ya. Ini mic ini, haleluya. Ikuti doa saya. Hati gembira, milik kami. Hati sukacita, punya kami. Sel-sel tubuh kami sehat. Kami percaya mulut kami mengucapkan firman Tuhan. Karena kami tahu kami bisa berkata-kata. Karena napas Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami. Supaya napas yang kau beri kami gunakan untuk hal-hal yang mulia, untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus.